Minasang konnichiwa. Welcome back to my YouTube channel Lost Verdes. Before it, don't forget subscribe, please like and share, oke? Baik, kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Jepang. Nah, yang mana pembelajaran pada saat ini belajarannya lebih asik dan lebih menarik pada sebelumnya. Kenapa? Karena pada sebelumnya kita sudah membahas tentang huruf hiragana, huruf katakana, huruf kanji, kata sifat, kemudian kata benda, kata kerja, dan lain-lainnya. Tapi pada kesempatan ini kita akan belajar, yaitu ini sangat menarik sekali untuk dibahas. Dan teman-teman semua, jika benar-benar ingin mempelajari bahasa Jepang, mahir di dalam bahasa Jepang, maka teman-teman harus mengikuti pembelajaran video ini karena ini sangat penting sekali untuk belajar bahasa Jepang. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar yaitu partikel-partikel di dalam bahasa Jepang. Mungkin video sebelumnya teman-teman sudah melihat salah satu partikel di dalam bahasa Jepang. Namun pada kesempatan ini tidak jauh lebih asik dan lebih menarik lagi karena selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang partikel di dalam bahasa Jepang, yang mana partikel sebelumnya sudah saya bahas. Nah, pada kesempatan ini maka saya akan membahas tentang partikel kembali, kelanjutan yang kemarin itu. Namun partikel yang ini sangat menarik sekali dan sangat luar biasa sekali. Mau tahu partikel apa? Kalau teman-teman ingin tahu, lihat video penjelasan saya nanti mengenai partikel tersebut, kemudian bagaimana cara penjelasannya. Karena partikel ini lumayan agak menguras otak, tapi ya kalau teman-teman ingin mahir di dalam bahasa Jepang ya harus menguasainya. Oke, baik, ini dia videonya dan cara penjelasannya. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar yaitu partikel mo. Partikel mo secara umum berarti juga ataupun. Contoh 1. Fungsi partikel mo menunjukkan hal yang sama seperti lainnya atau juga. Contohnya adalah anata ga ikeba watashi mo ikimasu. Artinya adalah kalau kamu pergi, saya juga pergi. Fungsi yang kedua, bentuk mo menunjukkan beberapa hal, semuanya sama, baik atau maupun. Baik, contohnya adalah Chichi mo haha mo aikawarazu genki desu. Artinya adalah baik, ayah maupun ibuku semua sehat. Kemudian contoh yang lainnya adalah wasoku mo yosoku mo suki desu. Artinya adalah baik masakan Jepang maupun masakan barat saya suka. Kemudian fungsi yang ketiga adalah mengikuti derajat atau jumlah yang banyak atau sampai. Contohnya adalah kare wa biru oruppong mo nomimashita. Artinya adalah dia telah minum bir sampai 6 botol. Fungsi yang keempat adalah dalam bentuk T atau D atau mo menunjukkan arti walaupun atau meskipun. Contohnya adalah nankai yonde mo wakarimasen. Artinya adalah walau membaca berapa kali pun tidak mengerti. Contoh yang lainnya adalah isoide itte mo mani wa nai desu. Artinya adalah walaupun kita bergegas pergi, tidak akan keburu. Kemudian fungsi yang kelima adalah dalam kalimat negatif, artinya adalah pun, tidak. Contohnya seperti chugoku go ga sukoshi mo wakarimasen. Artinya adalah
Saya tidak mengerti bahasa Mandarin sedikit pun. Atau contoh yang lainnya adalah Nannimo arimasen. Artinya adalah apapun tidak ada. Nah, itulah beberapa contoh dari partikel mo. Secara umum berarti juga ataupun pun. Fungsinya adalah satu, menunjukkan hal yang sama seperti lainnya, atau juga dua, bentuk mo atau mo menunjukkan beberapa hal semuanya sama, atau baik ataupun maupun. Tiga, mengikuti derajat atau jumlah yang banyak atau sampai. Empat, fungsinya adalah dalam bentuk T atau D atau mo menunjukkan arti walaupun meskipun. Kemudian fungsi yang kelima adalah dalam kalimat negatif pun atau tidak. Nah, itu adalah contoh dari partikel mo. Nah, kalau teman-teman sudah melihat semua contoh-contoh dan fungsi partikel tersebut, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa diaplikasikan atau dipraktekkan di dalam komunikasi sehari-hari. Tapi komunikasinya dengan lawannya yang bisa berbahasa Jepang juga ya. Kemudian teman-teman jangan lupa silahkan komentar di bawah kolom komentar ini jika ada pertanyaan, dan kemudian silahkan di like and share karena jangan mau pintar sendirian, oke? Baik, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan teman-teman semua dapat mengerti dan bisa memahami partikel di dalam bahasa Jepang. Nah, saya anjurkan kepada teman-teman semua untuk menonton video saya yang sebelumnya, partikel yang pertama saya jelaskan, karena jika terus diteruskan tapi tidak tahu fondasi awalnya, maka itu akan membuat teman-teman semua bingung nantinya. Makanya harus berurutan ditontonnya ya, karena saya pun menguploadnya dengan berurutan. Pokoknya semangat terus, oke? Baik, sekian saya akhiri. Arigatou gozaimasu.